Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjutkan tugas mata kuliah struktur data sebelumnya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang linked list. Tapi untuk saat ini tuh yang akan saya jelaskan akan sampai di sini. Circularly linked list, karena memang cuma baru sampai situ materinya. Kita masuk ke sini introduction. Eh, saya pengenalan. Di sini akan dibandingkan array dengan linked list. Jadi di sini ada array based sequence. Kita coba terjemahkan. Dari sini, dari sebuah array itu memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu blok besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Terus kekurangan dari array based sequence itu yang pertama ada panjang array dinamis mungkin lebih panjang daripada jumlah elemen yang sebenarnya disimpannya. Terus yang kedua itu eh, batas amortisasi untuk operasi itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata atau real time. Terus insertasi dan uh, penginputan dan penghapusan itu pada posisi interior sebenarnya itu uh, mahal untuk istilah kayak biaya dari apa untuk pengerjaan algoritmanya lah. Oke. Okay. Jadi di sini linked listnya ini akan jadi alternatif dari kekurangan yang ada di array based sequence yang paslah jadi solusi dari kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan. Terus di sini jadi dia itu atau linked listnya itu dia bergantung pada representasi yang telah terdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai simpul dialokasikan untuk setiap elemen. Terus setiap node atau setiap simpulnya itu dia maintenance atau kalau diartikan memelihara atau istilah mengandung lah memiliki referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke simpul tetangga untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutannya. Namun di samping itu di sini tuh linked list yang punya batasan lagi, yaitu yang pertama dibandingkan dengan array based sequence, elemen dari linked list itu dia uh, tidak terhubung dia itu terhubung tidak dapat diakses dengan efisien menggunakan indeks numerik K seperti array based sequence tadi. Terus kekurangannya lagi tuh dia tidak kita tidak dapat memberitahu hanya dengan memeriksa sebuah node apakah dia itu node kedua, kelima atau ke-20 dalam daftar yang ada di dalam linked list. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke yang jenis pertama itu ada istilah single linked list. Di sini kita lihat saja ilustrasinya. Jadi di sini linked list itu dia berupa sebuah kumpulan dari sebuah node yang mana node itu di dalamnya ada yang pertama elemen. Elemen itu istilah di sini itu sebuah data. Terus yang kedua adalah next sebagai referensi ke simpul atau node selanjutnya. Kemudian di sini selain elemen node yang berisi elemen dan next tadi, ada juga di sini penanda bahwa di sini pertama head bahwa dia itu node node-nya itu merupakan data pertama atau data paling atas. Kemudian ada yang namanya tail, dia tuh menunjukkan data yang paling terakhir di di linked list itu. Terus di sini bedanya untuk khusus tail dia itu dia memiliki selain yang tadi next yang harusnya berisi referensi ke node berikutnya, tapi karena memang tidak ada node berikutnya, jadi untuk tailnya ini diisi sebagai kosong atau non. Terus di sini jadi ini untuk simple dari sebuah single linked list. Kemudian di sini simpelnya jadi di sini reference ini kabar
Kita coba artikan saja. Jadi sebuah referensi yang ada di apa istilah yang menjadi head dari listnya tadi itu tanpa referensi yang implisit ke kepala ke headnya itu kita tidak ada cara untuk menemukan simpul itu atau secara tidak langsung simpul lainnya. Jadi simpul apa tuh penanda head ini menjadi bantuan untuk kita bisa mengakses simpul yang ada di dalamnya, termasuk apa istilah ini sebagai simpul pertamanya. Kemudian ada juga sebuah referensi eksplisit ke not ekor. Begitu pula yang tail untuk apa tidak diwajibkan, tapi ya di sini tuh dia bilang bahwa tidak diwajibkan tapi lebih disukai untuk mencegah pengurusan sisa daftar. Dia itu tidak harus tapi untuk lagi-lagi untuk membantu sama dengan Matt bahwa untuk mencegah tidak ada apa pengurusan sisa daftar gitu, supaya menandakan tidak ada lagi apa list berikutnya. Dan yang terakhir, dia itu harus mengandung jumlah total note yang membentuk daftar untuk daftar atau ukuran. Jadi dia apa, di sini juga katanya dia itu tidak diperlukan, tapi lebih baik digunakan juga untuk menghindari istilah traversing daftar untuk mendapatkan jumlah dari datanya, karena dia kan kita tidak bisa mengakses ukuran tadi menjadi apa kekurangannya apa uh, dia itu berbeda dengan rebase sequence. Jadi kita harus apa istilah inisialisasi untuk ukuran dan bantuan tadi dengan apa penanda head dan tail. Terus di sini eh, ada metode untuk memasukkan sebuah elemen ke head dari sebuah linked list. Jadi di sini ada ilustrasinya, kita dari gambar. Jadi di sini awalnya simpul ini saya ada awalnya ada 3, terus ada penanda head bahwa ini sebagai data pertama. Jadi di sini dia akan coba untuk memasukkan sebuah data dan ditempatkan sebagai data pertama. Jadi di sini jadi data yang dibentuk itu pertama datanya tuh berisi elemen yang ada di dalamnya, terus node itu pasti kosong. Jadi dari kita ubah node-nya itu menjadi nilai dari head sebagai penunjuknya. Karena dengan ini kita bisa apa merujuk ke data pertama tadi. Jadi dia akan kita ubah nilainya menjadi head. Jadi headnya ini kan pasti berisi node yang ini. Nah, kemudian di sini headnya itu akan digeser. Jadi headnya kan yang dari awalnya dia menunjuk yang data yang ini, yang MSP, kemudian diubah menjadi lex, sehingga itu menunjukkan lex apa data yang berisi lex ini dia menjadi data yang pertama di single linked listnya. Jadi ini hasil akhirnya yang tadi yang terbaru itu menjadi head, terus ini yang menjadi kedua dan seterusnya. Itu cara untuk memasukkan sebuah elemen di headnya atau di pertama. Ini contoh logika algoritmanya yang tadi. Pertama dibuat node E, terus yang apa referensi yang ada di node E tadi diubah jadi head, terus apa headnya apa dari diubah rujukannya menjadi yang terbaru saat ini dan ukurannya bertambah 1. Itu yang terakhir. Terus di sini dia juga ada metode untuk menambahkan elemen di akhir dari single linked list tadi. Di sini dia mirip seperti tadi, awalnya sebuah single apa buat listnya, linked listnya di sini ada penanda tail atau data terakhir yang awalnya kan isinya di sini referensinya itu isinya kosong. Kemudian kita tambahkan sebuah node, dia itu tadi berisi elemen dan node kosong juga. Nah, jadi karena tadi kan sudah ada nama tail, jadi kita ambil nilai tailnya, next nilai referensi dari tail kita ubah menjadi apa? Menjadi nol apa? Menjadi data yang terbaru yang kita masukkan tadi, sehingga yang tadinya kosong berisi node baru. Nah, kemudian sama seperti tadi, tailnya kita ubah rujukannya menjadi
data yang terbaru dan menunjuk yang ini. Kemudian yang terakhir ukuran atau size-nya ditambah jadi satu, tambah dengan satu. Dan kalau tadi menambahkan, kali ini untuk meremove atau menghilangkan. Jadi di sini yang pertama untuk meremove sebuah elemen, di sini dia menghapus elemen pertama yang menggunakan head. Jadi sini headnya tinggal digeser saja menjadi data yang selanjutnya, yaitu next seperti ini. Ini contohnya, contoh algoritma. Pertama itu udah cek kondisinya dulu, apakah headnya itu non atau tidak ada, maka itu berarti itu menandakan bahwa listnya itu kosong. Nah, tapi kalau ada, jadi headnya itu diambil dari next yang data head itu juga. Jadi sehingga penunjuk head ini akan bergeser ke data selanjutnya. Walaupun data ini masih ada, tapi sudah dianggap bukan lagi bagian dari linked list-nya. Kemudian bagaimana untuk yang menghapus di akhir? Di sini dikatakan bahwa kita itu tidak gampang untuk menghapus node terakhir dari sebuah linked list. Alasannya situ di sini pertama, sekalipun kita mempertahankan referensi ekor atau tail tadi langsung ke simpul terakhir, kita juga itu harus tidak kita harus dapat mengakses simpul sebelum dari tail tersebut untuk menghapus simpul terakhir, karena tidak ada cara untuk tidak ada yang menunjukkan simpul sebelum dari tail tadi. Kalau yang tail kan sudah ada yang namanya pakai tail tersebut juga, tapi tidak ada referensi untuk data sebelumnya. Kemudian kurang alasan kedua itu kita tidak dapat mencapai node sebelum ekor dan mengikuti tautan berikutnya dari ekor, karena kan isinya cuma berikutnya, karena berikutnya kosong berarti tidak bisa diakses lagi yang lain. Terus selanjutnya alasannya, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan mulai dari kepala daftar dan mencari simpul akhir daftar. Eh, jadi kalau dengan cara itu pasti akan butuh waktu lama, dia akan akses sampai sampai sebelum tail, dan kita juga tidak apa lebih tidak efisien untuk waktu dan biaya memorinya. Terus ini serangkaian operasi eh, melompat tautan seperti itu bisa memakan waktu yang lama. Nah, kemudian di sini jadi solusinya itu di sini akan diatasi oleh yang namanya double linked list, yang itu nanti akan dipelajari nantinya. Sedangkan materi saat ini tuh masih sampai circular circular linked list. Oke, kita langsung saja masuk di sini, implementasi dari single linked list ke sebuah stack. Langsung saja bikin codingannya. Oke, sini kita buat filenya. Nama linked stack. Ini saja itu. Oke. Hmm, Oke, sini buat dulu. Oke, sekarang kita bentuk dulu apa kelasnya, kelas linked stack. Di dalamnya ada kelas bersarang node yang akan jadi isinya di ini so elemen next ini so
underscore element dan element terus notes menandakan note selanjutnya next. Terus di sini ada digunakan slot akan list. Jadi di sini elemen dan next. Ini sudah. Sekarang kita bentuk konstruktor untuk linked list-nya. Tadi dia itu isinya head dan size-nya. Head, size. So, head, non, belum dibentuk. So, score size. Size-nya 0. Dan metode untuk mengakses panjangnya karena sebuah stack. Jadi self akan mengembalikan size-nya. Oke, string size empty. Cek kondisinya is empty. Self kalau size-nya 0. Nah, dan top untuk mengakses data yang paling atas karena sebuah stack. Jadi top self ini mengakses tanpa menghapus. Jadi pertama dicek dulu apakah dia kosong. Is empty. Oh, is empty. Empty. Dan maka kita bentuk dulu intinya. Ini untuk kelas di section terus pas. Oke, dari sini akan rise empty stack. Oh, linked stack masih kosong. Oke, kalau tidak maka dia akan kembalikan self score headnya. Head elemennya. Jadi juga ya. Head titik elemen. Karena nanti headnya ini itu berupa sebuah node, sebuah objek node elemen. Oke, kemudian kita masuk ke ini untuk menambah data di stacknya pertama ya, push untuk menambah. Jadi akan dikirim sebuah elemen self underscore head yang menjadi self score dibentuk sebuah node dengan elemennya, terus is not defined. Ini cuma karena oh titik ya, koma. Nah, self terus self headnya sebagai
referensinya karena kan cuma sendiri maka dia kan referensi ke dirinya sendiri. Oke, iya, self-head dan self size-nya akan bertambah satu, tambah sama dengan tambah sama dengan satu. Nah, dan selanjutnya untuk pop, untuk menghapus data paling paling apa? Kalau stack paling akhir, kita pop sama cek dulu cell is empty, price of empty, kita copy saja ini. Kosong, dan kalau tidak kosong maka sama answer untuk dia bisa balikan sebuah data. Answer cell score at score element, dan cell headnya akan berubah menjadi cell score. Kalau dihapus maka yang referensinya akan bergeser, maka headnya akan bergeser ke selanjutnya, jadi head yang selanjutnya itu yang next dari head tersebut, head itu sendiri, underscore next. Nah, dan cell size-nya dikurang satu, size kurang sama dengan oke, terus dia akan kembalikan sebuah data answer. Terus yang terakhir kita bikin untuk str-nya terus sebuah array, sebuah string, terus start cell, terus bikin ulangi for cell score size, array yang ditambah dengan str dari start start underscore element yang tadi start itu head, terus ditambah koma, sebuah koma, jadi startnya akan diubah menjadi next dari start itu sendiri, start or next. Oke, maka dia akan kembalikan ya, terus dia akan kembalikan array-nya sebagai array, get array, tapi di sebelumnya itu ini begini, tambah tambah tutup add. Nah, oke, sudah untuk pembentukannya. Save. Oke, karena sudah dibentuk, kita nanti saja. Sekarang untuk contoh implementasinya, kita tidak perlu pakai itu karena kita gunakan sebuah PC Jupyter Notebook.
langsung saja bentuk sel ES sama dengan terbentuk linked stack ini. Linked stack. Dan S-nya kita push, tambahkan 10, dan push lagi 12, 15, plus, push, del, S, push, 12, S, push, 0, S, 2. Terus yang terakhir dicoba untuk print. Pakai string saja. String. Nama panjang stacknya. Panjang linked stack. Nah, panjang linked stack. Adds di len S. Oke. Terus kita print juga linked stacknya. Linked stack. Nah, dengan S. Oke. Oke, kita coba menjalankan proses. Jalankan dulu untuk kelasnya, terus objeknya, hasilnya. Oops, yang salah, dia kehilangan circle height dan size. Ini dia. Terus dengan next slot bar dan size. Oh, ini harusnya kosong. Nah, coba lagi. Karena kan ini nilai default, jadi tidak perlu dipanggil. Oke, sini untuk panjang linked stack. Oke. Ini belum app string. Oke. Panjang linked stack 6, linked stacknya 2017. Kita lihat ini. Oke, 2017, 315, 10. Oke, selanjutnya untuk coba untuk pop, print, terus pop, terus pop. Dan kita coba 2 kali saja, copy. Nah, terus kita udah coba lagi yang ini, yang stack. Oke, kita jalankan. Oh, oke nih, bond method linked list, main linked list, stack, spok. Oh, salah, yang salah di pop. Coba lihat. Oh, pertanyaan self is empty. Ini. Oke, invert, self, 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 next, next one. Ini coba dulu. Baik, jadi ternyata lagi salah penulisan. Jadi ini export karena dia sebuah metode, jadi harusnya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Ulang. Oke, untuk step. Oke,
Sekarang pop 2 0, oke, sudah sama. Yang pertama melakukan pop pertama. Terus yang tersisa 17, 3, 15, 10. Oke, sudah berhasil. Sini ini ada analisis tadi untuk penggunaan sumber dayanya. Langsung saja ke contoh implementasi yang di key dari linked list tadi. Simpan saja. Sekarang kita buat linked di oke, saya buat kode ini. Nama kelas linked di yang seperti tadi, nama node-nya node linked class of node. Oke, dan ini sama dengan tadi ya. Sama. Sekarang elemen max sing trianon, terus seperti tadi plot dengan oh, no, max. Terus ini self max to max juga self elemen. Oke, ini sekarang konstruktor utamanya. So, sini tidak ada. Terus misalnya tadi, oh dia ada ya. Selain head, ada linked kiri dia juga punya self tail. Karena dalam key itu bisa kita akses depan dan belakang. Nah, ini terakhir self score size 0. Oke, selanjutnya panjangnya 6 saja total self. Oke, kita apa tadi? Cuma len is oke, well, let's ngecek dulu. Loh, tidak dong. Bottom self size ancaman 0. Kemudian tadi. Nah, untuk akses yang pertama ada for self. Oke, kita udah akan return. Oh, cek dulu if is empty. Oh, self is empty. Nah, return kita lupa lagi ini katanya class empty second. Oh, ini sudah turn on first return self head. Head, oke, harusnya self, oh elemennya
elemen. Nah, terus ini sudah sama. Oke, sekarang harusnya tidak ada ya akses terakhir. Oh, karena antrian. Jadi hanya untuk kelas pertama saja. Terus untuk sini ini baru saja kita buat dulu yang entry-nya untuk masuki data. Key, and key, self. Nah, kita akan masukkan sebuah data. Maka pertama cek dulu kalau kosong. Self empty. Empty. Oh, main salah ini harusnya di sini. Nah, tadi itu ini rise empty limited gue ini masih kosong. Oke, sudah sini sama kita copy saja c oke. Terus kamu oh itu else kalau tidak self score tail. Oh, ini yang tadi ekor akan kosong. Next nih, ini mungkin key. Jadi di sini tail ekornya itu akan terhubung ke headnya. Tail next jadi news. Bentuk mungkin news ya. Kita bentuk dulu news. So bikin kelas nih. Note garis elemennya terus non. Oke, titiknya ini self news sudah ada berubah. Dan self tailnya berubah akan menunjuk ke news. Oke. Oh, bukan rise lah. Kan ini kita menambahkan kalau misalnya kosong maka yang headnya yang akan dibuat. Pantas tadi kenapa kena tail. Head self head elemen enggak cecem elemen sama dengan news akan menjadikan dia sebuah head supaya menjadi pertama kalau kosong. Kalau tidak kosong kan maka menjadi data terakhir. Terus tadi self itu berubah. Ini tadi yang self yang kalau misalnya tidak kosong jadi yang saat ini dianggap sebagai tail, nextnya akan menjadi node yang baru kita buat. Terus yang tail tadi akan berubah, yang awalnya menunjuk data yang sebelumnya menjadi data yang terbaru kita buat. Self size tambah dengan 1. Oke, kebalikannya def d key d key self. Dari sini self karena antrian itu prinsipnya vivo, maka yang akan dihapus itu sudah jelas yang pertama pertama masuk tadi atau jadi headnya lah. Dan kita cek dulu, kita cek yang ini self is empty. Oke, terus
Miliknya tadi pertama harus kembalikan sebuah data password sama dengan yang saat ini elemen dan elemen oke ini jadi head terus self headnya akan digeser menjadi next dari self part sebelumnya underscore and set next kemudian self headnya self size kan berkurang sama dengan 1 dan di sini kalau misalnya setelah dihapus menjadi kosong dicek lagi apakah kosong setelah dihapus maka self tailnya akan jadi non self tail jadi non oke terus ini answer yang tadi kita buat oke masukkan data kata sudah terakhir untuk printnya str self text dia sama dengan stack tadi copy saja lihat dulu oh nah array start self factory element self size array self element start next oke sama sudah sekarang kita bentuk contoh ya kita mulai bentuk dulu jadinya linked key key dan di end key masukkan 5 1 2 3 4 5 7 1 9 3 oke kita print panjang linked ini dengan len konkurensi oke udah hidupnya reprint ini print print linked dot linked ini dengan di oh udah dijalankan betul dikoneksi dulu di virtual environment nya ya belum dijalankan ini ya oke kita jalankan dulu kelasnya oke kita bentuk objeknya dan print oke key-nya 57193 nah, terus harus begini ini antrian jalankan 3 oke kemudian di sini dia akan lakukan remove in string remove key mode key nah ini jangan sampai salah oke udah dan 2 kali remove terus sama seperti ini
Kita coba jalankan. Guys, ini akan remove 5 dan 7. Panjang lingkar key-nya sekarang tinggal 3. Dan lingkar key-nya 193. Itu tadi penerapan linked list pada sebuah key atau antrian. Lalu sini kita masuk ke yang namanya ada circularly linked list. Nah, beda dengan linked list biasa tadi, circularly dia itu ini nih, yang pada bagian tailnya itu yang harusnya kalau di single linked list itu harusnya di sini kosong, tapi pada circularly linked list dia akan ngacu ke headnya sendiri, sehingga disebut linked list yang berputar gitu circularly. Jadi akan berputar-putar terus datanya. Dan ini ada contohnya, sini udah mengacu atau menunjuk ke headnya lagi. Terus ini ada contohnya, kalau di sini ada contoh untuk masuk current, dia tidak ada head dan tailnya, dia hanya menunjukkan untuk yang saat ini. Terus ini ada namanya round robin scheduler. Kita coba artikan, kita perbesar dulu. Oke, kita terjemahkan. Sebuah round robin scheduler atau penjadwalan atau iterasi melalui koleksi elemen dengan cara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu terhadapnya. Terus di sini jadwal seperti itu misalnya untuk mengalokasi sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh sekelompok klien. Terus dan round robin scheduler juga itu sering digunakan untuk mengalokasi bagian waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Jadi di sini rota circularly linked list itu berguna atau digunakan dalam konsep round robin scheduler yang ada dalam CPU komputer kita. Jadi itu dia salah satu penerapan dari circularly linked list. Dari sini sebuah round robin scheduler tadi itu dia dapat diimplementasikan dengan ADT menggunakan antrian yang general atau umumnya dengan cara berulang melalui langkah-langkah berikut dalam antrian key. Jadi dia itu nanti penerapannya itu masih sama dengan sebuah key atau antrian kayak tadi, kayak yang ada di linked key. Di sini ada yang pertama ada I elemen sama dengan key B key yang dihapus antriannya, kemudian service elemen E, kemudian key dia akan masukkan lagi ke E, dia akan berulang. Terus ini kita coba saya artikan ini. Jika sebuah linked key digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead dalam menghapus simpul dari depan dan menambahkan satu di akhir. Nah, jadi dengan circular key, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Nah, jadi tadi itu bisa kita hemat yang awalnya sini dah hapus dulu dan service kemudian masukkan lagi. Sedangkan di sini dengan circular key dia langsung kita lakukan service elemen untuk key front atau yang paling depan dalam antrian, terus dilakukan rotasi. Nah, dengan rotasi ini dia akan putar urutannya. Ibarat itu misalnya seperti sebuah anggaplah seperti apa ya? Seperti sebuah jam. Misalnya antar dari angka 1 sampai 12, saat ini yang menunjukkan headnya itu misalnya 1, maka dia akan mulai dari 1 sampai terusnya. Nah, jika kita akan ingin melakukan service pada yang front, kemudian kita rotate key-nya, maka jarumnya menunjuk ke 2, sehingga mulai dari 2, terus 2, 3, 4, sampai 12, dan berakhir ke 1. Dan dari yang awalnya tadi di depan akan berubah menjadi paling belakang. Itu metode dari rotate ini. Nah, nanti di sini ada implementasinya. Coba dulu.
Oke, nah, ini implementasi circular key dalam circular linked list dalam sebuah key yang nanti selain implementasinya untuk apa ini round robin scheduler. Terus ini kita coba bentuk dulu. Oke, ini perkecil. Oke, yang di sini kita bentuk level baru. Save dulu. File baru, new folder, new file, linked key sudah ya. Linked key, oh circular lah. Linked CIRC circular. Kita tambah seperti itu. CIRC circular linked list. Linked key ya. Oke, lepas dulu ini. Oh, dia langsung circular key. Tidak apa-apa. Cuma nama file saja. Sini kita bentuk kelas circular key. Ya, sebelum itu kita bentuk yang kecualian kelas m p sini saya note dulu note h. Nah, terus kita slot dulu slot next. Oke, ini kita bentuk konstruktornya init elemen dan size, terus underscore element underscore size Oke, sekarang kontraktornya unit lalu bloknya tidak ada. Aduh, kepencet mas lanjut. Oke, so harusnya head tail. Tidak ada head karena eh yay tail ada tail yang tidak terlalu karena tadi katanya memang tidak terlalu dibutuhkan. Kita pakai saja yang memang kita butuhkan nanti non self for size nol. Oke, sini ada sini nah so so underscore size that is empty. So, if oh okay size no, then this one accessor first first ini langsung so yang first itu pasti dirujuk oleh tanda cek is empty price empty here go masih kosong. Oke, jika tidak ya
Not dengan self ini self core elemen tail tail next. Nah, karena dia berulang maka tailnya pasti merujuk ke headnya juga. Jadi sama saja, tidak perlu kita gunakan lagi yang namanya head. Jadi tail elemen nx next. Nah, next terus oh ini note bukan size ya. Notes and next. Salah. Next. Terus tail next. Tadi mana? Return head for element. Langsung akses elemen. Terus coba sini. Nah untuk n key-nya ya kamu sadar n key. Nah, kita kirim elemen. Nah, pertama dibentuk dulu newest yang terbaru sebagai self underscore node ya. Terus ini kosong. Terus aduh. Terus nah jangan cek dulu bakal kosong. Self empty maka dia akan memberikan yang pertama dulu. Self maka newest dari next itu akan menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau masih kosong bisa ditambahkan data terbaru. Karena ini merupakan circular atau akan memutar. Kalau misalnya dia cuma berdiri sendiri, maka next-nya itu ya dirinya sendiri juga. Jadi dia akan berputar terus ke dirinya sendiri. Next, sebagai newest. Oke, newest next. Newest. Terus, kalau tidak, else. Oh iya, pantas tadi. So, else kan newest tail. Dengan harusnya start tail. Newest next. Nah, newest next. So, tail next. Akan tail. Jadi kalau misalnya terbaru maka yang sebelumnya kan yang sebagai tail itu memiliki next di elemen pertama, menunjuk ke elemen pertama. Misalnya anggaplah kita punya antrian isi A B C A B lah, kita tambahkan C, misalnya A menunjuk ke B, B menunjuk ke A, kita tambahkan C, terus sini maka C kan di sini awalnya kosong, jadi C akan merujuk ke apa yang dirujuk oleh B sebelumnya itu elemen pertama. Jadi B menunjuk ke C, C juga menunjuk B menunjuk ke A, C juga menunjuk ke A. Nah, habis itu akan digeser tailnya. Jadi self underscore tail menjadi news. Maka benar news. Dan terakhir ditambah size-nya tambah sama dengan 1. Oke. Dan untuk deki belum direct dan dari ya. Deki self. Jadi deki ini akan kembalikan nilai sama seperti tadi. Pertama ke kosong, self is empty, guys. Oke.
Ini recipe, dan sini pertama head yang lama, karena kan di key atau brand ini menggunakan Vivo yang dihapus yang pertama atau istilah head. Jadi head yang lama, all head to self tail, tail next, self tail next. Karena yang akhir itu pasti merujuk ke yang pertama, maka terus ini if self size, kalau ukurannya cuma satu atau isinya cuma satu, maka filenya akan menjadi non. Oke, ya. Nah, maka berarti akan hapus data, kan misalnya kalau data terakhir berarti akan habis. Maka filenya akan menjadi non. Non. Terus kalau tidak, harus kita self tail next, next, or head next. Nah, karena saya kan yang overhead atau isek yang pertama, data pertama kan tadi ada A, B, C. A merujuk ke B, B merujuk ke C, C merujuk ke A. Kita lakukan deki, maka A akan dihapus. Nah terus tadi kalau misalnya kita langsung saja karena ada 3, maka karena dihapus, berarti C yang tadinya merujuk ke, yang harusnya merujuk ke data pertama, karena A dihapus berarti tidak akan berubah menjadi next dari A tadi. Apa yang dirujuk oleh A, berarti yang data pertama saat ini B yang menjadi data pertama, jadi head baru. Jadi kan tadi ini self file next itu akan berubah jadi apa yang dirujuk oleh A, A merujuk itu ke B, next. Nah, all head, pakai deh, all head, next. Dan, sabar, yang self tail, nah tailnya kan bukan itu yang salah, yang sekarang yang deki. Terus nah, size-nya akan dikurang dengan 1, size kurang sama dengan 1. Terakhir dia akan kembalikan all elemen. Oke, di sini, nah kemudian di sini yang tadi ada yang namanya method rotate, akan putar urutannya. Yang pertama akan berpindah ke belakang. Jadi bikin rotate self. Jadi self ini pertama lakukan pengecekan jika self supaya bisa di rotate kan setidaknya harus lebih dari satu dapat, lebih dari si ada lah datanya, lebih dari self size lebih besar dari 0, maka self underscore tail akan merujuk ke self, akan berpindah, tailnya akan berpindah menjadi di depan, jadi yang di depan menjadi di belakang, kayak begitulah. Self underscore tail or next. Nah, yang tadi yang saya bilang, yang awalnya slide, kalau misalnya di Jerman kan menjadi tail itu berarti 12. Nah, kita geser tail menjadi 1 sehingga urutannya jadi sama seperti 2 sampai seterusnya dan sampai 12, dan di akhir dengan 1 pindah di belakang. Terakhir dibuatkan str self array, sama seperti tadi, kita copy lagi array
Oke, copy. So, loh, nah, save array start self head. Bukan head dia ya. Start bedanya start to bersama lah. Self tail tapi nextnya, jadi dia 3 headnya. Next, jadi size startnya start next, nah sama. Oke, Oke, tadi sudah kita buat kelasnya, sekarang implementasinya. Oke, kode. Oke, langsung kita buat key sama dengan circular key input, terus key and key, kita bikin kosong dulu. Berapa satu? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5, terus 7, 1, 9, 3. Jadi taking protect sama ya dengan tadi. Oke, sekarang panjang key. Oke, sama nama print key atau circular key. Oke, kita bentuk dulu teman-teman. Oke, sekarang yang ini panjang link key dulu. Nah, salah ya. Aduh, circular key kita copy saja ini. Copy, copy. Dan lagi panjang circular key. Oh, kenapa 5 ini? 5, 5, 5. Tekan. Oke. Loh, ini ada yang salah. Pasti lihat and key self and USL not non news. Okay, if self is empty, newest next sama dengan newest newest next sama self next. Ini kurang, kita harus self underscore next hotel tail next menjadi newest. Oke, jadi di sini tadi kita masukkan tadi misalnya A B, tambahkan C, jadi next dari C pun jadi A, terus next dari, oh iya lupa tadi, kan awalnya B yang merujuk ke sama-sama merujuk ke A dengan C, jadi kita ubah B merujuk ke C yang baru, jadi filenya akan geser ke C. Terus ini self size tambah 1. Oke, kita save saja dulu, save, jalankan. Ini lihat kan sudah sekarang jalankan. Nah, 57193. Ini sudah berhasil. Selanjutnya coba dengan remove kode. Dia sama seperti tadi. Dan remove 2 kali, terus panjang, print lagi. Bisa saja. Oke, remove 2, 5, 7, key. Oke. Dan remove 5, remove 7, panjangnya bisa 3, terus key-nya 193.
Coba. Oh ini 193. Ah ini di rotate. Nah kita coba jalankan yang rotate. Mana nih? Print. F. Save. Rotate. Mana rotate? Rotate. Di rotate. Ya kan namanya rotate. Nah, rotate. Rotate. Jangan lupa tanda kurung. Oke. Terus. Coba tadi. Loh. Loh. Oke. Panjang link ke kiri. Ya. Nah, setelah di rotate, nah ini satu mundur ke belakang, 9D3-nya lihat maju. Jadi 931. Nah, itu dia tadi contoh implementasi circular key dalam sebuah circular linked list dalam sebuah antrian. Jadi penjelasan nah ini kalau selanjutnya ini pas logika dari tadi yang deki dan key saya sudah jelaskan tadi yang ABC tadi. Jadi sampai satu saja yang bisa saya jelaskan sampai di tadi apa circular linked key list. Ini untuk double linked list itu belum sampai situ materinya. Jadi sampai sini saya bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.